Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri dari kelas T2B dengan NIM 200201050 dari D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perawatan dan perbaikan. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini ada pengertian pemeliharaan, fungsi pemeliharaan, keuntungan, dan juga jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama ada pengertian pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Untuk fungsi pemeliharaan atau maintenance, menurut pendapat Agus Ahyari tahun 2002, fungsi pemeliharaan adalah agar dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemeliharaan itu sendiri. Yang pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, ada pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Yang keempat, dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. 5. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. Dan yang terakhir, ada peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas produksi harus dilaksanakan dengan baik pula. Untuk jenis-jenis pemeliharaan terdapat 6 jenis. Yang pertama, preventive maintenance, disebut juga tindakan pencegahan atau overhaul, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan untuk mencegah kerusakan yang tak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan fasilitas operasi lebih tepat. Yang kedua, ada predictive maintenance. Predictive maintenance dapat didefinisikan sebagai pemeliharaan yang mendeteksi timbulnya penurunan fungsi mesin. Hasil dari predictive maintenance adalah menunjukkan kemampuan fungsional saat ini dan masa depan. Ketiga, ada reliability centered maintenance atau RCM. RCM adalah salah satu bentuk pemeliharaan proaktif yang lebih khusus dengan penekanan pada proaktif. RCM mengembangkan strategi perawatan yang dibuat khusus tergantung pada apa yang paling sesuai dengan peralatan tertentu. Yang keempat, ada prescriptive maintenance. Prescriptive maintenance membawa pemeliharaan prediktif selangkah lebih maju dengan tidak hanya mengidentifikasi perubahan kondisi, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Kelima, ada detective maintenance. Detective maintenance adalah evaluasi aset yang berfungsi untuk menentukan akar penyebab kegagalan saat aset rusak. Misalnya, Anda menguji alat pemadam kebakaran dan detektor asap yang mungkin beroperasi untuk memastikan berfungsi. Yang terakhir ada reactive maintenance, seperti namanya, perawatan reaktif berkaitan dengan tugas-tugas yang datang setelah sebuah peralatan rusak. Keuntungan dari perawatan reaktif adalah bahwa biaya awal secara signifikan lebih rendah. Tugas perawatan hanya dilakukan ketika mesin sudah menunjukkan tanda-tanda kinerja yang buruk. Terdapat juga proses alur maintenance. Yang pertama, mencari minor defect. Tahapan ini hanya orang-orang perawatan industri yang berpengalaman yang bisa mendeteksi kesalahan pada alat. Yang kedua, ada mengambil tindakan. Tim pemeliharaan industri harus mengambil tindakan yang tepat pada tahap ini untuk mengatasi kerusakan mesin. Ketiga, menentukan jenis maintenance. Selanjutnya, tim pemeliharaan harus menentukan jenis maintenance apa yang sekiranya tepat untuk diterapkan. Yang terakhir ada tahap akhir. Pada tahap akhir, jika sudah diperbaiki namun mesin berfungsi dengan sangat buruk sampai berhenti sendiri, artinya rusak. Di sini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada stop kontak. Yang saya gunakan ada stop kontak yang isi 4. Stop kontaknya sudah dicopot dari sumber aliran listrik utama.
Untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada stop kontak, karena sering sekali digunakan, bahkan hampir 1 kali 24 jam full digunakan, maka jarang sekali stop kontak melakukan perawatan secara rutin. Karena sering sekali digunakan atau bisa digunakan secara terus-menerus, terkadang stop kontak juga banyak sekali debu pada bagian lubang-lubangnya, bahkan bisa juga sampai masuk ke lubangnya, entah itu debu ataupun air. Untuk membersihkannya bisa menggunakan tisu yang kering atau juga bisa menggunakan kain yang sudah tidak terpakai tapi kain kering. Kita bersihkan saja bagian luar-luarnya atau bagian lubang yang lubang-lubang di sininya, karena jika debu itu masuk ke aliran listrik ataupun air bisa sampai masuk ke lubang utama ini, maka stop kontak akan rusak, bahkan bisa menyebabkan konsleting. Untuk pembersihan stop kontak pada bagian luar, pembersihan adanya debu atau air, itu bisa dilakukan sekitar 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali agar stop kontak tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Dan jika sudah melakukan pembersihan, kita akan melakukan perawatan pada bagian dalam stop kontak. Kita buka terlebih dahulu stop kontaknya. Di sini terdapat baut-baut. Kita buka. Kita blok. Jika sudah terbuka, maka terlihat bagian dalam seperti ini. Karena di sini sudah lama tidak melakukan perawatan pada bagian dalamnya, sehingga banyak sekali debu pada bagian dalam sini yang terdapat di tembaga-tembaganya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Jika sudah terlihat bersih, di sini terdapat kabel yang menghubungkan antara plus dengan min pada bagian stop kontak. Jika pada kabel-kabel di sini solderannya putus atau tidak kencang, maka kita solder ulang. Tapi jika sudah kencang dan tidak terdapat solderan yang short atau bergabung satu sama lain, maka kita hanya bisa melakukan perawatannya saja dengan membersihkan bagian dalam-dalamnya dan bagian luar. Dan untuk penggunaan stop kontak ini juga masih berfungsi dengan baik, tidak pernah terdapat kendala. Maka untuk pengecekannya kita bisa lakukan rutin minimal 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali untuk mencegah konsleting atau kerusakan yang lebih parah pada stop kontak di sini. Melakukan perawatannya dengan membersihkan debu atau membersihkan apabila terdapat tetesan air, dan juga kita bisa membuka pada bagian dalamnya seperti ini. Kita cek apakah terdapat kabel-kabel yang short ataupun solderan-solderan yang sudah longgar, tidak tersolder dengan baik, maka itu kita perlu solder ulang. Dan juga untuk kabel-kabelnya terkadang terdapat kabel yang putus, maka kita sambung lagi. Untuk kulit kabelnya yang terkelupas, kita bisa memberikan isolasi. Dan untuk bagian kabel yang terhubung ke sumber listrik, kita juga bisa cek ya, bisa dilihat dari kelayakan pakainya. Apabila sudah ada yang terkelupas atau hal yang lain-lain, kita bisa menggantinya dengan kabel yang baru, karena bisa menyebabkan
listrik itu terkena tangan atau terkena area badan, maka akan berbahaya. Cukup sekian untuk perawatan dan perbaikan stop kontak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.